istri ketiga. Siapa istri ketiga? Istri ketiga adalah amal-amal kita. Justru mereka yang kelihatan paling buruk, yang kelihatan paling susah untuk dikerjakan, yang paling berat, yang membuat kita paling capek, justru dialah yang akan menemani kita di alam kubur kita. Ramadan, welcome holy month Ramadan. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasul. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu, untuk berjumpa. Masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menemui bulan yang di dalamnya penuh dengan magfirah, penuh dengan ampunan, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan sukacita. Maka ini adalah satu buah nikmat yang tidak banyak orang mendapatinya. Kemudian salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan setiap orang yang tetap sikoh dalam memperjuangkan apa yang telah diperjuangkan oleh Nabi Muhammad beserta para sahabat-sahabatnya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami di sini ingin mengulangi materi yang 1 tahun yang lalu pun kami sampaikan di sini. Hanya sebatas untuk mengingatkan kembali, mengulangi materi yang 1 tahun telah kami sampaikan 1 tahun yang lalu. Bahwasanya pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan puasa. Yang puasa ini tidak lain dan tidak bukan adalah salah satu cara Allah Subhanahu wa taala supaya menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan puasa sebagaimana umat-umat terdahulu juga diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Kenapa? La'allakum tattaqun, supaya kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya memiliki 2 pertanyaan yang akan saya lemparkan, tapi saya sendiri yang akan menjawabnya insya Allah. Jadi jamaah tidak usah perlu takut, nanti di tengah-tengah akan saya berikan pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, kenapa kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya sederhana, saya persingkat, karena iman saja tidak cukup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana ada satu buah perbedaan antara iman saja dan bertakwa. Orang yang beriman belum tentu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan puasa ini Allah ingin mengupgrade diri kita yang pada awalnya hanya sebatas orang yang beriman saja, kemudian Allah memberikan satu buah kesempatan. 1 bulan kita dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala supaya ketika kita keluar dari bulan Ramadan ini, kita tidak hanya sebatas menjadi orang yang beriman saja, tapi juga menjadi orang yang bertakwa. Itu tujuan atau maqasid dari puasa. Pertanyaan pertama, kenapa kita harus bertakwa? Karena iman saja tidak cukup. Pertanyaan kedua,
Apa sih pentingnya takwa itu? Apa sih pentingnya takwa itu? Ada satu buah kisah menarik, kisah fiksi. Ada seorang raja atau ada seorang raja. Ada seorang raja memiliki 3 orang istri. Ada seorang raja memiliki 3 orang istri. Istri yang pertama begitu cantik, putih, mulus, tinggi semampai, enak untuk dipandang. Itu istri pertamanya. Istri kedua enggak terlalu cantik tapi enggak jelek-jelek amat. Enggak terlalu cantik tapi enggak jelek-jelek amat. Masih enak lah untuk dipandang. Istri yang ketiga baru yang ini. Ia buruk rupa, kulitnya hitam, enggak enak untuk dipandang. Nah, ini pertanyaan yang akan saya lempar kepada jamaah sekalian. Kalau misalnya bapak-bapak yang di sini memiliki 3 orang seperti ini, kira-kira bapak-bapak yang di sini akan lebih sayang kepada istri yang mana? Pak Fadri? Yang pertama. Mahasiswa? Tentu, saya mewakili jamaah sekalian, tentu kita akan memilih istri yang pertama yang cantik jelita, yang putih, yang tinggi, yang semampai, yang rambutnya indah, yang matanya begitu cantik dan jelita. Tentu kita akan lebih sayang kepada istri yang pertama, bukan memilih, tapi lebih sayang kepada istri yang pertama, baru istri yang kedua, baru istri yang ketiga. Begitu pula raja ini. Raja ini lebih sayang kepada istri yang pertama. Ia lebih memfokuskan, lebih perhatian kepada istri pertama. Lebih banyak memberikan uang saku kepada istri pertama. Baru setelahnya istri kedua, baru sisa-sisa harinya ia gunakan untuk memberikan perhatian. Sisa-sisa uang ia berikan kepada istri yang ketiga. Prioritasnya adalah istri pertama yang begitu cantik jelita, kemudian istri kedua yang gak terlalu cantik tapi gak jelek-jelek amat, baru istri yang ketiga. Suatu ketika, raja ini jatuh sakit. Suatu ketika raja ini jatuh sakit, ia tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa berdiam diri di dalam kamar. Istri pertama yang begitu cantik tadi, menengok saja enggan, melihat saja enggan, menjenguk saja enggan, apalagi merawat. Istri yang kedua, ia hanya mau menjenguk dan menengok, tapi tidak mau merawat. Istri yang ketiga yang jelek ini, yang buruk rupa ini, justru dia yang mau menemani, ia yang mau merawat raja yang sakit. Akhirnya raja ini menyesal, kenapa dulu saya tidak memberikan perhatian lebih kepada istri saya yang ketiga. Pertanyaan selanjutnya, siapakah raja ini? Ada yang tahu? Siapakah raja ini? Raja ini adalah kita semua yang ada di sini. Kita semua yang ada di sini adalah raja itu. Lantas siapa istri pertama kita? Istri pertama kita adalah dunia dan isinya. Harta yang begitu indah, begitu gemilang. Siapa istri kedua kita? Istri kedua kita adalah keluarga-keluarga kita. Lantas siapa istri ketiga kita? Istri ketiga kita adalah amalan-amalan kita. Ketika kita sudah dijemput oleh malaikat, nyawa kita dicabut, istri pertama kita, dunia dan harta, mereka tidak akan mengantar kita. Mengantar saja tidak mau. Istri kedua kita yaitu keluarga, anak-anak, saudara, kerabat. Mereka hanya sebatas mengantar sampai ke kuburan, tapi mereka tidak mau menemani kita. Istri ketiga, siapa istri ketiga? Istri ketiga adalah amal-amal kita. Justru mereka yang kelihatan paling buruk, yang kelihatan paling susah untuk dikerjakan.
yang paling berat, yang membuat kita paling capek, justru dialah yang akan menemani kita di alam kubur kita. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul maita salasah. Mayat itu akan diikuti 3 hal. Yarji'us nani, akan pulang 2 darinya, wa yabqa ma'ahu wahidun, dan akan tetap bersama si mayat 1 saja. Yarji'u maluhu wa ahluhu, harta dan keluarganya akan kembali, tidak mengikuti sampai ke alam kubur. Wa yabqa ma'ahu amaluhu, dan akan bersama dengan si mayat di alam kuburnya siapa? Amalnya. Maka dari itu kita persiapkan benar-benar amal kita. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Persiapkanlah bekal, berbekallah. Sungguh sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya. Kenapa sih kita harus bertakwa? Karena takwa itu adalah sebaik-baik bekal yang akan kita bawa nanti di alam kubur dan perjalanan-perjalanan setelahnya. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.